Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya, baik itu berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama hadir di masjid ini mengikuti kegiatan pengajian orang tua santri yang dilaksanakan oleh TKTPA di tempat ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala serta bisa memberikan dampak yang baik untuk kita sekalian, baik diri pribadi kita di dunia ini maupun keluarga kita sampai dengan nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian, satu kesyukuran kita tinggal di perumahan ini adalah karena adanya masjid. Ada masjid. Ini satu kesyukuran kita. Kemudian di masjid ini ada TKTPA, di mana keberadaan masjid saja ini sebuah kemuliaan untuk kampung ini, daerah ini. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan memang sab'atun, ada 7 golongan manusia yang nanti di akhirat kelak akan mendapatkan naungan, di mana pada saat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu matahari didekatkan di atas kepala kita. Semua manusia itu merasakan kepanasan pada saat itu. Maka cuman ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ke-7 golongan itu? Salah satunya adalah pemuda yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Itu yang mendapatkan naungan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pilih perumahan, yang kita lihat itu pertama kali masjidnya, bukan kolam renangnya, atau bukan waterboomnya, atau apakah biasa itu water parknya atau apalah. Ngapain kita milih perumahan mahal-mahal tidak ada masjidnya? Cilaka itu perumahan itu. Iya Bapak Ibu sekalian, tidak ada kebahagiaan di dalam. Mungkin kaya raya, mungkin bagus, fasilitasnya lengkap, tapi gersang orang-orang di dalam. Tidak pernah ketemu seperti begini. Nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Makanya itu pencuri lebih suka masuk di perumahan besar daripada perumahan begini. Selain memang tidak ada uangnya perumahan begini ya. Nah, ini minta maaf. Ini jamaah sekalian, pemuda yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak-anak seperti begini, ada di masjid, tenang hati tak? Tenang perasaan itu. Mama anak-anak, di mana anak-anak semuanya? Di masjid. Wah, alhamdulillah. Di mana anak-anak semuanya? Mati menjadi kolam di belakang. Itu kan. Kalau di masjid aman Bahkan terkadang di masjid ustadz itu biasanya kan kasih bermalam anak-anak. Itu kadang tenang orang tua. Dari rumah ke masjid nanti di akhirat. Aduh, ini tema kita bersama Al-Quran, kurai surga. Mestinya ini temanya Ustaz, bersama masjid kurai surga, baru Quran, kan gitu ya. Jamaah sekalian, apalagi tempat kita bukan hanya masjid tempat ibadah, tapi tempat mengaji. Tempat mengaji Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kesian orang tua sibuk bekerja. Kapan ada waktu ngajar anak-anak mengaji? Tidak ada. Bahkan terkadang jangankan ngajar, kita sendiri tidak tahu mengaji. Syukurnya ada masjid, dan hebatnya lagi ada ustadz yang rela mengeluarkan waktunya, tenaganya, biayanya, bahkan perasaannya
untuk membimbing anak-anak kita. Susah loh ini ya. Apalagi tadi kepala sekolahnya kan guru, Ustaz ya. Guru atau apa? Guru ya. Biasa bukan orang bukan pengangguran, tetapi orang yang memang ada kerjanya tapi peduli dengan generasi kita. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, sangat berbahagia. Nah, kalau sudah ada masjid sarana, lantas ada orang yang mau mengajar anak-anak kita, lantas kita tidak bawa anak kita ke masjid. Aduh. Inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu ingkari wahai manusia. Nah, dengan Al-Quran kita akan mulia. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, pelan-pelan kita akan sebutkan bagaimana Quran akan menghantarkan kita kepada surga. Surga di dunia, surga di akhirat. Mau kita dapat surga di dunia ibu sekalian, mau kita dapat surga di akhirat. Karena di akhirat dua tempatnya, surga dengan neraka. Hanya orang gila yang mau masuk neraka, tapi ada juga orang mau masuk neraka. Dalam ayat dikatakan begini, wa qalu lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudat. Mereka berkata, kalau saya pun nanti masuk neraka, saya akan tinggal di neraka hanya beberapa hari saja. Mereka memperolok-olok neraka. Padahal 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Umur tak berapa di dunia? 70 tahun ji. Tidak cukup 1 hari. Bahkan saya pernah hitung-hitung, cuma 1,5 jam kita tinggal di dunia, yang 1,5 jam di akhirat sama dengan berapa? 1000 tahun di dunia. Nah, kita hidup 70 tahun. Berapa detik ji? Baru dia bilang beberapa hari ji. 2 hari 2000 tahun. Beberapa hari ji. Ada artis bu, dia bilang apa? Tidak apa-apa ji saya masuk neraka. Kenapa? Karena bisa bertemu bintang film. Tolong. Ya Allah ya Rabbi. Nauzubillah min zalik. Bukan ketemu bidadari, bintang film. Nah, ini bersama Al-Qur'an kurai surga. Baik, lanjut Ustaz. Kita mainkan PowerPoint-nya. Baik. Coba perhatikan jamaah sekalian. Hebatnya Quran ini. Allah berfirman, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu tentang manusia. Maka agar supaya manusia bisa hidup damai, selamat di dunia, di akhirat, Allah turunkan tuntunan hidup. Andaikan tidak ada Quran jamaah sekalian, kaconya hidup ini. Kaconya hidup. Hidup kita seperti binatang. Ini minta maaf ini. Seperti binatang ternak. Pernah lihat kucing bu? Ada di rumah Ustaz. Kucing apa kita mau? Coba lihat kucing itu. Kucing beranak ya. Ada anaknya jantan. Setelah besar nak kawini lagi mamanya. Ada lagi anaknya. Setelah besar nak kawini lagi neneknya. Neneknya nak kawini. Ada lagi anaknya, cucunya mi, cicitnya mi. Nak kawini lagi nenek kulantuna. Nauzubillahi min zalik. Sehingga tidak ditahu bagaimana silsilah keturunan ini. Itulah binatang. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, syukurnya ada yang namanya syariat ini. Andaikan tidak, kacaunya hidup kita. Ada namanya pernikahan. Laki-laki itu suka dengan wanita. Ada namanya hasratnya. Andaikan kita seperti hewan, kayak ayam jago dengan ayam jantan dengan ayam betina. Ya, pas turun dari peraduannya, ating koko itu ayam jantan, berkote ayam betina. Yang jantan bilang, cantiknya. Langsung dia kejar dan dia eksekusi pada saat itu. Baru pergi tidak bertanggung jawab. Nah, itu modelnya. Syukurnya ada syariat sehingga jelas kita tinggal di sini ada rumah tangganya. Kalau ada yang tidak ada buku nikahnya, kumpul kebo. Kan gitu modelnya. Kadang diusir dari kampung. Mulia kita dengan Al-Quran. Makanya ikuti Al-Quran. Dan hebatnya, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran berdampak pada kemuliaan sesuatu yang berkaitan dengannya.
Jadi apapun yang bersentuhan dengan Quran akan mulia. Kita perhatikan jamaah sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dekatkan anak kita dengan Quran kalau kita ingin anak kita mulia. Bahkan dia akan mengangkat derajat, harkat dan martabat keluarga kita. Yang pertama, malam diturunkannya Al-Quran. Malam apa namanya, Bu? Malam Lailatul Qadar, sebaik-baik malam. Jadi malam ini ada namanya malam Minggu, ya, malam Senin. Malam ini 365 hari. Berarti ada malamnya. Dari 365 hari ini hanya satu malam yang sangat mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Bagaimana ayatnya, Ustaz? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar di mana diturunkan Al-Quran itu lebih mulia daripada seribu bulan. Makanya di bulan suci Ramadan kita menunggu ini malam kemuliaan. Itu malamnya saja. Lanjut lagi, Ustaz. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan apa, Bu? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unsila fikil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Dari 12 bulan yang paling mulia di antara ke-12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Luar biasa. Ini yang bulan yang kita tunggu-tunggu. Selain habis bulan, Bu, ya, gaji untuk dari suami kita. Ini jamaah sekalian, bulan Ramadan bersentuhan dengan Quran. Andaikan turun di bulan Rajab, maka bulan Rajab yang mulia. Andaikan turun di bulan Sya'ban yang mulia. Tapi turun di bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Barakah itu bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah, kad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Yang ketiga, ini agak cepat. Yang ketiga, tempat diturunkannya Al-Quran. Di mana? Di Mekah dengan Madinah. Sebaik-baik tempat adalah di dua tempat itu, Mekah dan Madinah. Dan hebatnya, kalau kita sempat umroh ke sana, berangkat haji ke sana, kita sholat satu kali di Masjid Nabawi di kota Madinah, satu kali kita sholat di situ sama dengan 1000 kali kita sholat di masjid yang lain. Masjid apa namanya nih, Ustaz? Umar bin Khattab. Di yang depan, ya, Umar bin Khattab. Jadi satu kali kita sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali kita sholat di Masjid Umar bin Khattab. Satu kali kita sholat di Mekah sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Termasuk Masjid Istiqlal, termasuk masjid apa? Al-Markas. Masjid yang mana lagi modelnya? Ai cak direkenna. Makanya rindu kita untuk ke Mekah. Karena satu kali kita ibadah di situ luar biasa, sama dengan 100.000 kali. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, tempat diturunkan Quran. Andaikan di Makassar, kalau manyam maki, ya, tidak usah kita ke Mekah, tapi ditempatkan di sana. Bakah, kemuliaan. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa, jadikan tempat ini baladan amina, negeri yang aman. Apalagi jamaah sekalian, yang berikutnya, yang keempat, kepada siapa diturunkan Quran? Kepada Nabi Muhammad. Dari 25 Nabi dan Rasul ini, rupanya yang paling mulia adalah Muhammad. Jadi diturunkan Quran kepada beliau. Memang diturunkan Injil kepada siapa? Nabi Isa. Taurat kepada Nabi Musa. Tetapi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Maka beliau adalah merupakan Nabi yang mulia. Bahkan akan memberikan syafaat nanti di akhirat kelak. Itu yang bersentuhan. Apa tadi Ustaz yang bersentuhan? 4 disebut ini. Bersentuhan dengan malamnya, malam Lailatul Qadar. Bersentuhan dengan bulannya, bulan suci Ramadan. Bersentuhan dengan tempatnya, dimuliakan, Mekah dan Madinah. Diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah adalah merupakan Nabi yang sangat mulia. Lanjut lagi. Yang berikutnya, malaikat. Malaikat siapa yang membawa Quran ini? Malaikat Jibril. Sebaik-baik malaikat adalah malaikat Jibril. Luar biasa di Quran.
Yang kita simpan di rumah, Bu, yang berdebu 5 senti. Ya nanti ada meninggal, keluarga kita, tukang mengaji tanya, mana Quran? Ada dulu itu. Di mana itu? Bapak-bapak di mana dulu itu? Kui ngaji di atas lemari. Bayangkan. Mas sekalian, apa lagi? Lanjut lagi Ustaz. Nih, sebaik-baik generasi sahabat. Inilah sebaik-baik generasi di mana diturunkan Quran kepada mereka. Makanya dalam hadis Rasulullah menyebutkan khairun nas atau khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunakum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kata Rasulullah. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian setelahku, kemudian setelahku. Lanjut. Sudah 6. Lanjut yang ketujuh. Apa yang ketujuh itu? Sebaik-baik manusia. Ini sudah cukup 6 ya. Kita melangkah kepada kita ini. Sampai sekarang ini. Rupanya Bapak Ibu sekalian, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Rasulullah, dalam salah satu riwayat disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi itulah sebaik-baik manusia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada laki-laki datang melamar anak gadis tak, yang paling pertama kita tanya, sholat jakina. Yang kedua kita tanya, tahu jika baca Quran? Karena kalau tahu baca Quran dan sholat, amami menantu tak itu. Nah, jaga baik-baik anak kita. Yang kadang kita tanya pertama kali, ada jika NPWP-mu? Ada jika NIP-mu? Pegawai negeri jago? Ada jika rumahmu di perubahan itu sana? Ini mencepat cerai sebenarnya. Kata Rasulullah, kalau sudah datang laki-laki bagus akhlak dan agamanya, maka terima dia. Nih, sebaik-baik manusia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, di tahun 90, Ustaz, 1990, waktu awal-awal Iqra masuk ke kota Makassar, saya juga termasuk, masih SMA saya kelas 1, saya termasuk yang juga mengajar Quran. Tapi yang kita ajar Quran itu metode Baghdadiyah, dari Baghdad. Alif Fata'a, Alif Kasra'i, Alif Dema'u, A, I, U. Ya, yang kalau ada itu Qurannya, Bu, ya ada Qurannya ya. Yang kita baca, abatasa, kita hafal. Lam alif amsa ya wassalam. Pas ditunjuk di tengah-tengah, kita ulangi lagi. Alif batasa. Karena kita hafal gitu. Itu saya dulu begitu. Ya, ngajar Quran. Waktu saya pulang, mama saya marah, ibu saya marah. Dia bilang, Askar sini kau duduk. Saya kasih sekolah kau tinggi-tinggi supaya kau jadi orang benar, orang baik. Saya dengar kau ngajar ngaji. Mau kau jadi doja? Tahu doja, Bu? Doja itu ada dulu namanya doja di kampung-kampung. Kerjanya tinggal di masjid, ngajar ngaji. Kalau pagi-pagi bawa kantong beras. Baru ketok-ketok pintu. Assalamualaikum ya. Pas kita buka doja. Diambilkan satu begini beras satu cangkir, dikasih masuk. Sambil itu doja baca doa. Mau kau jadi begitu, Askar? Saya bilang astagfirullah. Saya ngajar ngaji. Saya tahu hadis. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya guru-guru ngaji itu tidak usah khawatir. Anda itu akan bahagia hidup di dunia. Mudah rezekinya. Itu guru-guru mengaji itu mudah rezekinya. Bahkan ada teman tinggal di satu perumahan, ngajar ngaji, diajak umroh. Diajak jadi haji gitu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apalagi Bapak Ibu sekalian, orang yang mempelajari Al-Quran. Masih belum ya? Masih belum. Lanjut aja. Ya, sudah cukup. Orang yang membaca Quran.
itu baru mempelajari. A, ba, ta, baru mempelajari. Pada saat dia membaca Quran, satu huruf 10 pahalanya. Tidak dikatakan alif, lam, mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf diganjar 10 pahala. 3 kali 10 berapa? 30. Kalau kita baca surah Al-Baqarah 286 ayat, berapa huruf itu? Hitung sendiri Ustaz. Tidak ada waktu ku hitungi. Tidak usah dihitung. Setiap huruf yang kita baca 10 pahalanya. Luar biasa. Membaca Quran. Apalagi kalau kita bisa menghafal Quran. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang bisa baca Quran, setiap dia baca Quran dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Kenapa bisa Ustaz? Nah dia tidak ajar anaknya, yang ajar ustaznya. Yang suruh pergi mengaji siapa? Siapa juga punya anak. Sesampai lagi di masjid, yang fasilitasi, belikan talkum, belikan sarung, belikan songkok, siapa? Yang suka kejar kalau sore-sore, pergi kau mengaji, siapa? Makanya orang tua yang berusaha anaknya tahu ngaji, sampai meninggal, anak tetap baca Quran, mengalir pahala terus. Ini jamaah sekalian, membaca Quran. Kalau dia hafal Quran, ya Allah, nanti di akhirat dia akan tarik orang tuanya masuk surga. Dia tarik di mana ki mama? Di neraka kan? Nah, kodonge. Kenapa ki dulu? Sini ku tarik ki. Nah, tarik itu mamanya, bapaknya ke surga, dan dia akan pasangkan mahkota di atas kepala orang tuanya yang cahaya mahkota itu jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Makanya nanti di surga kita kaget, siapa itu yang bercahaya mahkotanya? Duduk-duduk tenang-tenang, saya bos. Tetangga kita dulu tah. Kenapa bisa? Kusuri anakku mengaji di Umar bin Khattab. Kawia, les privat, musik. Itu temannya banyak di neraka artis-artis Luar biasa jamaah sekalian. Dia tarik. Anak saya pulang. Apa? Guruku tadi bilang, kalau kita bisa hafal Quran, Abah. Anak saya masih SD gitu ya. Kalau kita hafal Quran, Abah, kita bisa tarik anggota keluarga kita 70 masuk surga. Betul itu, Abah? Saya bilang betul, nak. Hafal ke Quran. Dia bilang, iya, Abah. Saya ingin jadi penghafal Quran. Jadi pas tamat SD, dia masuk ke tahfizul Quran. Sekarang sudah hafal 10 juz. Ini anak, ya, dia bilang begitu. Tarik 70 anggota keluarga masuk surga. Tiba-tiba ada neneknya muncul dari belakang. Dari balik tabir. Dari balik apa? Dia muncul, dia bilang apa? Tarik tonga nak. Saya juga nenekmu. Ya. Itu jamaah sekalian. Bayangkan kemuliaan yang didapatkan. Tahu Bu Masita? Tahu Masita Bu ya? Penghafal Quran yang buta. Tahu ya? Yang lomba apa itu Ustaz? Lomba hafiz Quran ya? Masita. Saya pernah ceramah di salah satu daerah. Yang mengaji itu Masita. Saya bilang siapa yang mengaji? Dia bilang Ustaz. Namanya Masita. Saya kira Masita itu mama-mama. Sampai di tempat anak kecil. Buta pula. Buta. Tapi habis Quran. Di perjalanan pulang ke Makassar. Kebetulan ibunya juga ikut. Dia bilang begini. Ustaz. Gara-gara anakku bisa hafal Quran. 2 kali saya ketemu Pak Yusuf Kalla. Waktu jadi wakil presiden. 2 kali nih. Kemudian saya berangkat umrah Ustaz. Sudah 3 kali nih. Gara-gara anakku ini. Mulianya jamaah sekalian. Buta hafal Quran. Kita anak tak bola matanya. Berapa juz dia hafal? 3 juz. Juz alpokat. Juz durian. Dan ada satu Bu yang biasa di depan rumah itu tak set gini-gini ya. Namanya juz jeruk. Yang 5.000 satu itu. Buta. Tahu Naja? Naja itu di atas kursi roda. Tidak bisa bergerak karena lumpuh layu. Yang bisa bergerak cuma lisannya dan matanya. Tapi beliau mampu menghafal Quran bukan dengan membaca, tapi mendengarkan, diperdengarkan terus. Dia hafal Quran 30 juz. Bahkan tahun yang lalu bukan hanya dia hafal Quran, tapi lengkap dia hafal dengan arti-artinya. Anak kita bagaimana? Lari ke sana kemari, manja-manja. Berapa juz dia hafal? 3 juz. Juz alpokat. Itu lagi. Kembali lagi ceramahnya.
Jadi mulia sekali. Ya Allah. Bahkan sekarang Bu, itu PR4-nya UNM, Pak Gufron namanya. Beliau sekarang diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan di Sulawesi Barat. PR4. Dia sampaikan karena satu alumni dengan kami, ya satu alumni di salah satu sekolah di Makassar, dia bilang begini, siapapun anaknya Ustadz, siapapun anaknya, dengan teman-teman semuanya dia sampaikan juga dengan masyarakat yang lain, kalau dia hafal sampai 15 juz, silahkan masuk UNM tanpa siap dia mendaftar, tapi siap dia memilih fakultas mana saja yang mau dia pilih. 15 juz. Bahkan UI, UGM itu menerima itu anak-anak yang hafal Quran. Kita tanya, kenapa mau langsung terima? Di jurusan mana saja? Dia bilang apa? Kami ini lembaga pendidikan, mendidik mahasiswa. Nah kalau sudah hafal Quran, orang bagus akhlaknya itu. Nah itu yang kita mau inginkan. Nah anak-anak lain kita belum tahu akhlaknya, bagaimana modelnya semuanya. Tapi anak-anak begini sudah mantap semuanya. Makanya kalau dia masuk kampus, maka amanlah sudah. Ini jamaah sekalian sangat berbahagia. Makanya siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Bukan hanya mulia di dunia, bahkan mulia nanti di akhirat kelak. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya biasa bilang begini ya, kenapa kita mau kasih masuk anak di TK umum itu yang menyanyi-menyanyi, balonku ada 5, itu pun dibodok-bodoki, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Nah mana hijau di sini? Hatiku sangat kacau. Lucunya ini lagu ini. Bintang kecil di langit yang biru. Mana ada bintang di langit yang biru? Nanti ada kalau malam. Ciniki saya yang keluar ke langit biru sana. Adakah bintang di situ? Menyanyi itu biasa. Semuanya anak-anak itu memang tabiatnya kalau kecil suka menyanyi. Yang masalah baca Quran. Makanya kasih pluski. Kalau kita mau kasih masuk TK, ada TK Al-Qurannya. Supaya kita tidak setengah mati nih. Ajarkan Quran kepada anak-anak kita. Dan inilah yang menyebabkan Rasulullah itu diutus untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada umat. Bapak Ibu sekalian sangat berbahagia. Anda juga ingin mulia? Nah itu pertanyaannya ya. Apakah kita juga ingin mulia? Sebagaimana mulianya bulan Ramadan, mulianya malam diturunkan Quran, mulianya tempat diturunkan Quran, kita juga ingin mulia. Maka mari jawabannya adalah dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ambillah bagian daripada Al-Quran. Apa itu? Silakan Ustaz. Nah ini, kalau mau bahagia Bapak Ibu sekalian, ikuti aturan Allah. Allah berfirman begini ya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi Quran diturunkan bukan untuk membuat susah, tapi untuk membuat mudah kehidupan kita. Apalagi Ustaz? Pedoman bahagia. Hafal doanya ini Bu, Bapak Ibu sekalian. Dihafal doanya ini. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Mau bahagia di dunia, ikuti Quran. Mau bahagia di akhirat, ikuti Quran. Mau jauh dari asap api neraka, ikuti Quran. Aman. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, yang menyebabkan hidup kita di dunia susah karena kita tidak ikut Al-Quran. Susah hidup. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian, tapi contohnya ini minta maaf dulu saya, ya. Jangan sampai tersinggung gitu.
Enggak ya Bu ya? Contohnya, minta maaf, mau bahagia di dunia ikuti Quran. Contoh, Allah perintahkan kita untuk menikah, kan gitu ya? Menikah. Sudah sampai waktu, sudah layak untuk menikah, menikah. Setelah akad nikah, ijab kabul. Setelah ijab kabul, maka sahlah segala-galanya. Sah hubungan suami istri. Mau jalan berdua-dua, pegangan tangan, bahkan berhubungan suami istri dalam makna yang khusus, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Enak hidup. Tetapi kalau jauh dari Quran, hati-hati Ki. Susah hidup. Ada istrinya halal, bukan lagi halal Ustaz, halalan thayyibah. Selingkuh. Selingkuh dengan anak mahasiswa. Susah hidupnya. Mau naik motor gonceng, jangko deh, nanti ada istriku tarik rambutmu. Mau pergi makan di mall, jangan sampai ada tetangga lihat Ki. Mau naik mobil, turun kau deh, ribennya mobil tinggal 10%. Susah hidupnya. Nauzubillahi min zalik. Jamaah sekalian, ada yang halal, dia tidak ikuti. Itu Bu suami yang selingkuh, yang bikin siksa hidupnya HP-nya. Ada data di situ. Dulu kalau suami pulang kantor, yang dicari dompet suami. Tapi sekarang sudah zaman 2020, musim Covid Ustaz. Kalau pulang suami, yang paling pertama dicari apanya? HP-nya. Makanya dia bilang, Ustaz Dasat, kalau kau bikin lemah jantung suamimu, suka kau minta HP-nya tiap hari. Mati tiba-tiba itu. Susah hidupnya kesian, suami yang selingkuh. Sampai-sampai karena itu istri itu dah cemburunya luar biasa. Kan cemburu tanda cinta Bu ya. Cemburu Ustaz istri itu ya. Kadang suami nah hapus gitu nama perempuan di HP-nya. Nah ganti nama laki-laki. Ada teman saya begitu Ustaz. Nah ganti nama laki-laki. Rahma jadi Ramli. Nauzubillahi min zalik. Makanya ikuti saja aturan Allah. Hidup kita menjadi tenang. Ikuti aturan Quran, aman hidup. Ya, lanjut lagi Ustaz. Biar agak cepat. Pedoman sukses hanya 2, iman dan amal saleh. Dan itu terdapat dalam Al-Quran. Baik, lanjut lagi. Ini terakhir ini. Apa akibatnya kalau kita jauh daripada Quran? Anak-anak kita jauh daripada Quran. Keluhan Nabi. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Dia belakangi Quran. Inilah yang menyebabkan berbagai macam problematika yang terjadi, termasuk di keluarga kita, karena jauh dari Quran. Baik, lanjut lagi Ustaz. Nah ini, menjauhi Quran itu maksudnya apa? Ada beberapa. Tidak mendengarkan, tidak beriman. Apalagi, agak cepat Ustaz. Tidak mengamalkan, tidak menjadikan sebagai sumber hukum, tidak mentadaburi, tidak berobat kepada Al-Quran dengannya, dengan Al-Quran. Tidak mengagungkan Al-Quran, tidak mempelajari dan mengajarkannya, tidak membaca Al-Quran, tidak menghafalkan Al-Quran. Itu kalau jauh dari Quran. Nah, apa akibat kalau kita jauh dari Quran? Bapak Ibu sekalian, tolong kita perhatikan dengan baik ini kalau kita jauh dari Quran. Ya, kalau dekat dengan Quran tadi ada sebagian kecil yang saya sebutkan. Tapi kalau jauh dari Quran, minimal ada 5 yang kita akan dapatkan. Apa itu? Nih, yang pertama, kehidupan yang sempit. Kalau kita jauh dari Quran, yang kita dapat adalah kehidupan yang sempit dan kebutaan. 2 kita dapat. Sempit di dunia dan buta nanti di akhirat. Coba lihat ayatnya Ustaz. Nih, ini ayatnya. Surah Toha, surah ke-20, ayat 124
sampai dengan ayat 126. Apa itu? Waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, yakni berpaling daripada Al-Quran, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit dan nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Sempit hidup kalau jauh dari Quran. Yang kedua, Ustaz, nih gambar setan. Ada pernah lihat setan? Tidak ada. Yang kedua, kalau anak kita jauh dari Quran, kalau kita jauh dari Quran, yang kedua, sahabat karibnya adalah setan dan setan menyesatkannya. Dibuka ayatnya, Ustaz. 43 ayat 36 sampai 37. Wa may ya'syu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Al-Quran, kami akan adakan baginya setan menyesatkannya, maka setan itu yang akan menjadi teman yang selalu menyertainya. Hati-hati kalau jauh anak dari Quran, temannya setan, bicaranya kayak setan, tingkah lakunya seperti setan, tatonya tato setan, dan sekali-sekali kemasukan setan. Kalau anak kita kemasukan jin, siapa yang dipanggil? Kalau kemasukan jin, Bu, siapa yang dipanggil? Siapa yang biasa dipanggil di sini? Kalau ada kemasukan jin, ustaz dipanggil. Waktu ustaz datang, apa yang dibacakan? Quran, bukan lagu dandut. Jangki Quran ustaz, lagu dandut. Kenapa? Dia suka sekali nih dandut mania. Bukan, baca Quran. Bebe kodong ustaz baca Quran 2 jam. Keluar jinnya. Apa dia bilang itu, ibu? Syukran ustaz. Pulang ustaznya. Kita datang ke rumah sakit, baru dipegang-pegang 500.000 oleh dokter. Belum tentu sembuh. Baru dideteksi, baru ditulis nama sudah 400.000, 300.000. Ini ustaz kodong kasih keluar jin. Syukran ustaz. Terpaksa dijawab afwan. Baru jalan 5 menit, masuk lagi jinnya, menelpongi. Ustaz kembali ke ustaz. Ustaz berpikir, syukran lagi ini. Kenapa kesiang ini anak-anak kita kesiang ini? Makanya kalau mau baik anak kita, dekatkan dengan Quran. Kalau jauh dari Quran, tidak akan mungkin, Bu, anak-anak yang balap-balapan liar. Sebelum kita balap-balapan, mari kita tahsinul qiraah dulu. Tidak ada itu. Sebelum kita narkoba, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada itu. Sebelum kita minum ballo, mari kita baca basmalah. Tidak ada, jamaah sekalian. Sudah curi ayamnya orang, mari kita baca doa makan. Allahumma tidak ada. Makanya dekatkan dengan Quran. Baik anata. Makanya ya Allah, saya tidak bisa bayangkan gembiranya masyarakat di sini. Makanya saya kaget. Saya tanya, ustaz tadi kepala sekolah, lama mi pengajian tak? Belum lama ustaz. Belum lama. Baru tahun ini ya. Berapa santrinya? 36. Halo ya Allah. 36. 35 ya. Ku tambahin 1 tadi. 35. Mana anak-anak yang lain? Mana? Andaikan kita tahu keberkahan Quran, deh balulungin anak di sini. Balulungi jamaah sekalian. Kalau perlu, Bu, karena dia datang ke masjid mengaji, kasih ki gula-gula, kasih ki reward, kasih ki hadiah. Kalau kau tamat Ikhlas 1 atau kalau kau bisa baca Quran ini hadiahmu nanti. Supaya dia semangat, jamaah sekalian. Untuk siapa itu? Untuk kita juga. Karena anak-anak baca Quran, kita juga dapat pahalanya. Jadi siapa temannya kalau jauh dari Quran? Temannya setan. Lanjut lagi. Yang ketiga, ini ada binatang lagi. Seperti binatang ternak kalau jauh dari Quran. Na'udzubillahi min zalik. Baca ayatnya Ustaz. Ayo, coba baca ayatnya. Nih.
Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan penuh sesakkan neraka jahanam dari sebagian jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberikan hati, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberikan mata penglihatan, tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Diberikan pendengaran, tapi dia tidak pergunakan mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka laksana binatang ternak, bahkan lebih jelek daripada binatang ternak, dan termasuk mereka golongan orang-orang yang merugi. Biasa Bu, minta maaf ini. Kalau kita nakal, anak kita nakal, langsung kita sebut dengan kata-kata binatang. Ada siswa kalau sulusu masuk terlambat, kalau sulusu masuk, ada guru mengatakan kambing ini modelnya, binatang ternak. Punya telinga tidak dipakai mendengarkan ayat-ayat Allah. Apalagi, lanjut lagi Ustaz. Yang keempat, kehinaan dan kekalahan. Buka. Wa qala allazina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u lihadzal Qur'an. Janganlah engkau dengar sungguh-sungguh dengan Al-Qur'an ini. Buat hiruk pikuk terhadapnya, niscaya kamu dapat mengalahkan mereka. Jadi cara mengalahkan umat Islam bukan dengan penjajahan, tapi jauhkan dia dari Al-Qur'annya. Makanya Adam itu Mobile Legend, Adam itu game online. Untuk apa semuanya? Memalingkan anak-anak dari Al-Quran. Jangankan untuk ngaji, untuk sekolah saja mereka tidak mau. Kenapa? Asik main game online. Bapak Ibu, terlalu banyak orang tua tanya saya, Ustadz, bagaimana caranya memisahkan anakku dengan HP? Bagaimana caranya? Saya bilang ambil, tapi menangis ki guling-guling Ustadz. Saya bilang itu gara-gara kita kasih. Kita yang kasih. Banyak ibu-ibu, anaknya sementara main-main, 2 tahun main-main, tiba-tiba ada tetangga datang. Karena tidak mau diganggu karena ribut ini anak-anak, langsung dia bilang, sini kok, ambil ini, main game kok. Main game nih, saya tidak minta nak kasih. Bayangkan 3, 4, 5, 6 tahun, 4 tahun main game. Tiba-tiba kita mau ambil, itu sama saja dengan melepaskan nyawa dari badannya. Siapa yang salah? Nih jamaah sekalian, dekatkan anak-anak kita dari Al-Quran, kesian. Inilah yang mereka usahakan supaya jauh daripada Al-Quran. Apalagi Ustaz? Oh ya, sudah ya. Ayo bangkit dari kehinaan. Ya, lanjut lagi. Kembali kepada Al-Quran. Dan mari kita halaka-halaka tarbiyah Al-Quran, halaka-halaka Al-Quran, mari kita tumbuh suburkan. Makanya saya usul Ustaz, kalau memang jadi pengajian kita dan ibu-ibu tertarik basuh anaknya ke sini mengaji, kalau bisa juga ibu-ibu ada juga pengajian orang tua. Ada Bu ya? Mantap. Apa namanya? Iqra, bukan. Apa? Dirasa. Dirasa itu cuma 20 kali pertemuan. Bisa kita baca Quran. Ibu saya yang ajar ngaji, adik saya. Pas pulang dari mengaji, nah buka kang Yano, ajar kak juga. Kita juga harus pintar baca Quran. Jangan sampai anak kita saja tahu baca Quran, kita tidak. Ini Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup itu ya. Agak panjang sebenarnya materi ini, cuma saya percepat karena waktu yang sangat terbatas. Saya pikir cukup Ustaz. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu-ibu di sini saya yakin cinta kepada anaknya. Cinta ke Bu Anata. Kalau cinta, dekatkan dia dengan Al-Quran. Kalau bagus anak-anak dengan Al-Quran, insya Allah selamat dunia akhirat, mengangkat derajat keluarga. Dekatkan Quran. Kalau ada di sini ibu-ibu yang belum datang, tetangganya belum datang ke sini, atau ada anak-anaknya belum dia bawa ke sini mengaji, suruh ki bawa ke sini. Cuma hati-hati Ustaz, berapa kemampuan di sini Ustaz? Berapa kemampuan? Kemampuan mengajar anak-anak berapa? Berani-berani kita undang ibu-ibu untuk dipromosikan. Berapa guru tak? 5 guru Bu. Saya lama 7 guru. 1 guru itu menghadapi anak-anak, kalau sistem Iqra itu 5 menit 1 anak. 5 menit. Berarti kalau 5 anak berapa? 25 menit. Berarti kalau 10 anak berapa? 50
50 menit. 50 menit. Itu pun tak poso-poso mi. Jadi kalau 7 goro, berarti yang kita terima, hitung-hitung ki. 70 kah? Jangki 100. Jangki 200. Ya, bayangkan kalau 200, tak 12. 12 dikali 5 berapa? Itu kan 60 menit. 1 jam. Nah itu tanduknya bisa naik turun itu tiap hari. Jadi atur dengan baik pengajian. Harapan ibu-ibu ini besar sekali kesan dengan anak-anaknya. Mereka ingin anaknya selamat dengan berbagai macam kondisi yang ada sekarang. Maka dengan Quranlah mereka akan berada dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selamat dunia dan akhirat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ada tanya jawab? Silakan. Sebelum saya tutup, atau saya tutup dulu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Masya Allah.